Pak Mokal bisa dijelaskan terkait dengan kejadian kemarin terkait masalah sampah itu seperti apa penjelasan Pak? Oke, Om Swastiastu. Baik, terima kasih Tiang Widya itu selaku Perempuan Desa Pengaspulan. Terkait dengan kejadian semalam, kalau nggak salah itu hari Rabu, ya, Tiang pada saat itu berada di Denpasar. Saat itu malam hari Tiang balik jam 1. Nah, Tiang mendapat kiriman WA dari salah satu warga Desa Pengaspulan. Ya, sedikit kaget juga terkait dengan kejadian tersebut karena ini kejadiannya sudah 2 kali, bukan kali ini, dan tempatnya juga di sana. Nah, terus yang saya herankan kok ada salah satu oknum yang baru pindah itu dia menyatakan bahwa terkena iuran setiap bulan. Nah, kita dari pemerintah desa awal pungutan itu pada tahun 2021 yang menjabat pada saat itu dilantik 15 Desember melanjutkan program anggaran RKP kepada mantan Mekel itu. Pada saat itu anggaran iuran sampah itu sebesar pembuangan itu cuma 2 kali dianggarkan di desa. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya kita musdes ini pada tahun 2022, musdes dengan tokoh agama, pendeta adat itu sepakat untuk memungut. Dan itu pun yang memungut BUMDes. Kita sudah sesuai hasil kesepakatan, BUMDes lah yang memungut. Itu berjalan kalau nggak salah itu 5 bulan apa 7 bulan itu berjalan BUMDesnya itu. Karena itu yang mengelola BUMDes, bukan kita di desa. Nah, pada saat itu BUMDes mengundurkan diri untuk pemungutan sampah karena satu sisi ada oknum masyarakat yang melaporkan bahwa pungutan itu pungli karena tidak adanya perdes kan itu. Nah, itu sudah kita atensi dan kita jalankan, kita stop pungutan itu sambil menunggu perdes itu selesai. Nah, karena pada saat itu BUMDes itu lagi terkena musibah, ada oknum staf BUMDes itu memakai uang BUMDes, misalnya itu sebesar 275 sekian lah juta itu. Yang selaku perbekal sudah menyelesaikan itu di Kejaksaan Negeri Buleleng. Nah, terus lanjut di tahun 2022 awal tahun itu desa lah yang memungut. 2022 ya, desa yang memungut. Pada saat itu PKA-nya Bu Nur namanya. Bu Nur dari Banjarnegara Kauman, dia selaku pengelola sampah. Nah, itu sudah berjalan sampai kalau nggak salah bulan Desember pungutan itu. Nah, itu macet juga karena warga masyarakat tidak mau membayar karena ada isu bahwa dilaporkan pungutan itu adalah masih pungli. Itu laporkan di Polres Buleleng dan kemarin petugas pungut kita yang dari Banjar Kauman itu udah diperiksa di Polres Buleleng. Tiang juga dampingi karena Tiang selaku perbekal kan sebagai penanggung jawab lah semua perangkat desa dan staf desa Tiang. Nah, ternyata Tiang melihat berita yang kemarin itu yang dia sampaikan melalui TikTok dan media Bali Jani itu sangat disayangkan, ya salah besar. Karena kami dari awal Januari 2023 bahkan ada yang dari bulan November, dia ada masyarakatnya bulan November Desember 2022, Januari 2023 tidak ada pungutan dari pemerintah desa. Sampai sekarang tidak ada pungutan itu. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, kok bisa oknum-oknum masyarakat yang mengatasnamakan warga dan dia bilang ratusan warga lagi untuk tidak terima karena sampahnya tidak diambil dan setiap bulan dia dipungut iuran oleh pemerintah desa. Berarti selama ini belum ada pungutan apapun? Dari awal Januari kita sudah tidak memungut. Nah, itu dulu kita anggarkan di perencanaan perubahan 2023 ini. Itu anggarannya karena Tiang juga kasihan, Pak. Daripada terus-terusan ribut masalah sampah, makanya Tiang putuskan untuk anggaran dana desa kita pakai di perubahan rencanakan. Nah, jadi kasih KAUR atau PKA yang membidangi sampah itu dia ya, kalau yang sedikit cerita karena ini sudah buka-bukaan, beliau selalu sering meminjam uang untuk nalangi dan sebagainya. Mungkin dari bapak-bapak pemerintahan juga sudah paham terkait dengan kita anggaran dana desa itu orang sistemnya transfer non tunai. Jadi kita tidak bisa semena-mena langsung mengambil uang, nggak bisa seperti itu. Nah, itu yang terjadi karena laporan dari perangkat desa yang bidang itu, dia bilang Pak Mekel karena yang sudah tidak ada uang sekali, tidak bisa untuk membayar menalangi karena nunggu perubahan itu kan paling Desember cair untuk anggarannya itu. Akhirnya dari pihak pihak tempat yang kita pembuangan sampah itu menyetop karena belum bayar. Yang bilang ya udah kalau gitu liburkan dulu petugas kebersihan untuk memungut, sampaikan pada saat rapat yang sudah sampaikan ke kades itu. Apabila petugas kebersihan mobilnya tidak datang, warga jangan lagi menaruh sampah di depan gang. Nah, ternyata kadesnya mungkin saya bilang ya tidak berfungsi kalau menurut Tiang ini pribadi.
Seharusnya itu kan tugas dari beliau untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakatnya. Kenapa kok sampai masyarakat bisa sampai duduk-duduk di pinggir jalan? Padahal Pak Mekel sudah pernah merapatkan hal ini Pak deh. Sudah sering. Bahkan itu kadus sendiri yang menyampaikan itu, menanyakan ke dia bahwa pungutan itu sudah tidak ada, dan petugas kebersihan itu kalau sampai dia berjalan mobilnya baru warga disuruh untuk menaruh sampah di depan. Nah ini yang sangat saya sayangkan, kenapa klien dusun itu tidak memberikan informasi yang benar kepada masyarakatnya. Kalau saya sih tidak menyalahkan masyarakat, kalau masyarakat mendapatkan informasi yang benar ya wajar. Masyarakat itu ya istilahnya ada salah tafsir lah kepada dia yang selaku perbekal. Terus begini Mekel, langkah selanjutnya apa terkait dengan permasalahan kemarin itu sebagai pimpinan desa? Kalau Tiang sih terkait dengan permasalahan kemarin itu ya cukup klarifikasi aja. Tiang selaku perbekal kan sebagai pengayom semua masyarakat desa Pengasulan. Jadi untuk kedepannya Tiang berharap sih tidak ada lagi kejadian yang seperti ini, karena ini sudah 2 kali kejadiannya. Apa mau dikumpulkan mereka semua yang pro dan kontra terhadap Pak Mekel sendiri? Terkait dengan pengumpulan itu kita sudah ada mediasi kesepakatan di PJ Bupati, itu sudah jelas. Tiang pun tidak ada masalah dengan siapapun, dan Tiang setiap ada undangan apapun dia hadir kok di Parmana ada dan sebagainya. Ini murni Tiang tidak ada masalah dengan siapapun. Dan terkait masalah sampah itu yang memungut dulu itu BUMDes, bukan pemerintah desa. Pemerintah desa itu mungut sudah sesuai dengan SOP yang ada. Itu. Dan sudah membuat perdes kan dia? Sudah ada perdesnya itu. Kita masih dilaporkan di Polres Buleleng itu. Kalau nggak salah petugas pungut ini. Izin Mekel, ini kan membias Mekel terkait dengan uang yang 200 sekian juta itu. Nah, itu yang jelaskan sekarang. Yang kemarin dia sampaikan anggaran dana desa itu dibawa kemana? Kalau nggak salah 240 sekian lah juta itu. Niki kan jujur lihat situasi di sampah di sini kan Bu ya. Gue sebagai warga yang baik di sini, jadi sangat patuh dengan apa aturan-aturan desa, dan juga Bu sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk ya membuang sampah pada tempatnya dan dikenain biaya. Nah, sejak kapan Bu terakhir Bu ada pungutan daripada pemungut sampah nih Bu? Yang cuma ngelacak tadi Pak, tapi ini awal 2023 terus dia tanya-tanya kepada nyaman tiang cuma adi mekelo sinta duduk sampai kayak mangkit kan jadi ke malah tiang nyaman tiang ada nih ke warga nih metakon adi sindu ke sampai terus dia ngaku nih dan nak sampah roginan anu duduk sampah nak takon ang dan iraga bukan duduk kina ne bemekelo besi duduk sampah sampai kita tiang berpikir Pak nggak masalah jurang yang soalnya dari masyarakat yang baik, sampah itu sangat rentan untuk kesehatan kita sebagai manusia Pak nge. Berarti dobelan dan ada lu tambun buyung bek menika. Berarti bulan Januari sih ada nama ngurus ada ini Pak. Nge. Juga iuran sih ada Bang. Nge. Iurannya nika yang sampah nika tetap jalan Pak. Kalau di Tiangi nika asal hari jadwalnya nika hari Jumat Selasa nih ke jadwal nih ke. Jadi seminggu 2 kali ada saya. Selasa Jumat ke. Saran Ibu gimana Bu terhadap masyarakat niki? Mangda niki ajak desa pengasulan ini tentang sampah niki Bu ada lu. Mangda tentang sampah dah nih ke angan nih ke komplain ge demi kesehatan kita bersama. Walaupun ini kan cuma uang 10.000. Ringan sekali rasanya. Mari kita bantu desa untuk sama-sama kita membayar iuran sampah. Itu sampah itu kan kotoran kita sendiri. Masa tidak mau membersihkan kotoran sendiri? Itu saja Pak. Walaupun dibilangin ada dana desa. Kalau tidak cukup, di mana nanti dikasih dicarikan uang untuk sampah kita. Makanya kita jadi warga masyarakat sadar apa yang kurang kita bantu desa untuk selanjutnya Pak. Dengan Ibu Syurit yang Bu? Yang Bu Lukamiani. Bu Lukamiani ini. Makasih Bu Lo. Niki sebagai warga masyarakat desa Pengasulan Pak Niki kan kemarin ada satu sisi krusial Pak. Jadi masyarakat yang sampai buang sampah di jalan Pak itu loh Pak. Napi sih Pak yang Pak ketahui Pak sebenarnya Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya sampah
itu yang ada di pinggir jalan itu, sampah yang ada di pinggir jalan itu dibuang di jalan, bukan masyarakat yang membuang. Ada oknum-oknum tertentu yang membuang sampah yang sudah ada di pinggir jalan itu. Jangan sampah yang di pinggir jalan itu dibuang di tengah jalan gitu. Bukan masyarakatnya yang membuang sampah di tengah jalan, tidak. Ada oknum-oknum tertentu sampah yang sudah ada di pinggir jalan itu dibuang di tengah jalan. Begitu ceritanya Pak, supaya tidak masyarakat lagi membuang sampah di tengah jalan. Tidak begitu ceritanya. Sebenarnya sampah yang ada di pinggir jalan itu diambil oleh oknum-oknum tertentu, lalu sampah itu dibuanglah di tengah jalan lagi. Gitu. Bukan semua masyarakat yang ada di lingkungan. Sampah itu sudah ada di pinggir jalan. Gitu. Sampahnya sudah ada di pinggir jalan. Gitu. Berarti katanya udah hampir 5 bulan tidak dia bayar gini, tapi tidak dipungut Pak. Benar ya itu Pak? Ya. Maksudnya Pak benar. Padahal dari masyarakat desa, di desa tidak ada mengut bayaran Pak. Tidak ada Pak. Begini masalahnya, ceritanya Pak. Masyarakat selalu mendambakan ini. Saya contohnya adalah masyarakat yang selalu mendambakan supaya pemungutan sampah itu berlangsung seterusnya begitu. Tapi kami tidak ada yang memungut. Karena saya tanyakan kenapa tidak dipungut. Karena dikatakan pungli, dilaporkan nanti kan bermasalah nanti desanya nanti begitu, maka semua takut nanti memungut karena dilaporkan dikatakan pungli dan sebagainya. Saya sebagai warga masyarakat kalau dibandingkan dengan desa lain itu seperti Kelurahan Ciririt itu sampai membayar 30.000. Kalau di pengasuhan itu apa? Masyarakat pengasuhan hampir 90% itu masyarakat ekonomi, masyarakat pedagang Pak. Masyarakat pengasuhan hampir 90% itu adalah masyarakat pedagang. Artinya jumlah sampah yang dia dikumpulkan otomatis lebih banyak. Karena sampah ini, karena dia pedagang otomatis sampahnya lebih banyak begitu. Kalau ini terus-terusan tidak dipungut untuk ini, berarti sampah yang ditimbun oleh masyarakat itu terlalu banyak di pengasuhan ini. Maka dari itu bagaimana saya selaku warga itu bagaimanapun ini harus perdes yang sudah dimodeskan itu di desa itu harus selalu dilaksanakan supaya pemungutan sampah ini ya terus dilaksanakan dibandingkan dengan di desa lain Pak sampai 30.000 kita kan 10.000. Jadi Bapak setuju sebagai masyarakat di ya sangat setuju, bukan saya makanya saya pernah dulu rapat saya nantang saya jangan 10.000, saya bayar 15.000 begitu. Saya langsung ngomong Pak, saya bayar 15.000, masa 10.000 saya bayar, ringan sekali. Gitu. Saya bayar 15.000 begitu. Maka dari itu saya harapkan ini kepada Pak Mekel, apa aja nih Pak Mekel harus koordinasi dengan misalnya dari pejabat di atasan, misalnya Pak Camat, misalnya Pak Bupati itu supaya pemungutan daripada sampah ini diteruskan dan ada yang melindungi hukumnya. Ada yang melindungi hukumnya di atas sehingga Pak Mekel ini juga bekerja tidak artinya itu merasa takut tidak, jangan itu. Saya harapkan itu sehingga Pak Bupati itu memberikan langsung ke bawah, memberikan saran kepada masyarakat supaya masyarakat tetap membayar ini karena biaya sampah yang berasal dari uang Pemdes itu adalah tidak mencukupi untuk dibayar untuk terutama adalah pembuangan sampahnya ini. Sehingga itu harapan saya kepada Pak Mekel, bagaimanapun kita minta tolong kepada Pak Bupati, Pak Camat, beliau didatangkan atau Pak pemerintah desa kabupaten atau bila mana perlu pada pihak-pihak yang terkait itu supaya nanti Pak Mekel itu bekerja sudah dilindungi hukum. Jangan sampai seperti tadi kita bergerak berbuat ini lalu ada oknum-oknum tertentu melaporkan sebagainya. Dia dilaporkan, ternyata yang melaporkan itu coba dicek itu kemungkinan saja dia tidak membayar. Dari yang pertama itu kemungkinan saja tidak membayar. Dicek bisa begitu Pak Mekel itu. Yang melaporkan itu pasti tidak membayar karena dia itu jelas orang-orang yang ingin menjatuhkan perbaikan. Itu harapan yang ini. Kita minta perlindungan kepada Bupati, lalu gimana kita harus minta perlindungan? Harus kepada Pak Bupati. Pak Bupati ini memberikan saran kepada warga masyarakat. Inilah pentingnya pemungutan untuk kebersihan yang ada di desa. Kira-kira menurut saya begitu Pak. Oke. Saya dengan Pak Suri dan Niki, Pak Inyoman Suaryani Pak. Oke, makasih Pak Nyoman ya. Dengan situasi begini Pak, masalah sampah di desa Pengasulan Pak.
mungkin Pak ada dengar atau dan melihat secara langsung Pak. Nah, apa saran-saran Pak sendiri Pak sebagai warga desa Pengasulan Pak? Masuk sama kesempatannya untuk dia menyampaikan satu saran kepada masyarakat. Yang pertama, kami sangat kecewa dengan adanya sampah dibegitukan di jalan. Dulu nak pernah Pengasulan ada seperti itu. Nah sekarang sudah 2 kali dibegitukan. Kami malu sebenarnya. Kami ingin sekali desa ini biar tentram, damai. Apa sih gunanya maribi raga mecaru gede? Kok kene yang jalani? Nah ini kampung tiang juga menyarankan semua masyarakat yang berbuat itu jangan mengaitkan dengan perbekal. Ada kata-kata yang tidak senang itu. Perbekal harus turun. Ini ulah perbekal, kemana uang itu? Kalau dia itu memang akan menanyakan itu terlebih tadi kan tanya langsung sama perbekal kan enak. Untuk uang apa? Uang itu untuk apa? Kan begitu. Dan masalah pembayaran uang sampah, kami siap untuk membayar dan membantu kekurangan pengangkutan sampah di desa ini. Karena apa? Desa Pengasulan yang paling luar biasa sampahnya satu hari bisa banyak sekali Pak. Iya, karena padat ya Bu ya. Padat sekali, karena ini Pak Banyar Pak. Pak Banyar ada tukang banten dan sebagainya banyak itu. Mudah-mudahan untuk ke depan tidak ada lagi sampah berserakan seperti itu. Malu kita. Nah selaku, apalagi yang ditokohkan itu, istilah siapa namanya itu. Saya tahu, jangan loh begitu caranya. Mengatasnamakan lagi jangan. Betul apa yang dikatakan di Pak Pemas Warjani itu, sampah yang akan diangkut oleh mobil itu yang dibuang. Bukan krame yang membawa sampah ke jalan. Itu aja Pak. Iya. Dengan Pak Siredang coba. Kadek Mas Tredit ya. Oke, makasih Pak Kadek. Semua.